Biu-biu ada kucing gede keo di benar. Halo teman. Apa? Sepi hutan belantara. Ini saya terpaksa bangun loh. Karena saya mendengar ada orang ngobrol, kayak ada orang ngobrol di rumah belakangku ini. Jadi posisi rumah ke belakangku ini, posisinya tidak pernah dikunci. Takutnya ada pencuri. Karena rumah ini masih dalam proses pembangunan. Tapi sebelum kita masuk, kita cek di luar. Takutnya ada orang di luar. Atau anak-anak nongkrong main wifi mungkin. Kita harus cek dari samping. Oh ya kawan-kawan, ini pohon yang kemarin saya bilang angker. Ini di samping hutan semua. Hutan belantara, hutan kelapa, dengan hutan jati. Oh, itu di sebelah sana hutan jati. Di sekitar sini hutan kelapa, dan di ujung sana itu kebun kakao. Nah di belakang sana ada gua peninggalan zaman penjajahan. Gua peninggalan waktu zaman Jepang, penjajahan Jepang. Oke, kita cek dari samping ya. Oh, ini rumah masih berantakan sekali karena masih proses pembangunan. Oke, kita mutar keliling ya, baru cek bagian dalam. Oke kawan, jadi di daerahku, di tempatku sekarang, ketika tengah malam kita mencium aroma parfum atau aroma sabun atau aroma embody, dan tidak ada seorang pun yang lewat, itu berarti ada penunggu atau maksudnya ada makhluk lain lah. Oke teman, kita cek di bagian dalam ya. Kita harus nyalakan lampu semuanya. Satupun gak ada. Gak takutnya ada pencuri, biasanya pencuri. Karena ayam-ayamku di sini pada hilang sekarang. Ayam-ayamku pada hilang, dicuri orang. Kalau untuk makhluk astral sih, saya tidak terlalu takut dan tidak terlalu peduli mereka. Oke kawan, saya ingin bercerita sesuatu. Sempat pernah kejadian antara 7 atau 8 tahun yang lalu. 7 atau 8 tahun ya. Oh ya, sebelum saya bercerita, sambil kita pantau di samping-samping. Oke kawan, jadi 7 atau 8 tahun yang lalu pernah muncul seseorang, katanya mirip seperti saya di tempat ini. Gimana ya cara ceritain? Duduk dulu ya, sambil menghadap pohon besar. Oh iya kawan, jadi posisi rumahku ini memang berada di tengah hutan, di pohon-pohon kelapa, pohon jati, kebun coklat, dan gak ada rumah lain. Nah terus di sekitaran 500-an meter mungkin dari rumahku ini ada gua peninggalan zaman penjajahan Jepang. Itu di ujung sana, di bawah sana. Tapi tempat itu tidak terawat, tidak dilestarikan oleh pemerintah. Oke, saya ingin bercerita kejadian dulu ya. Jadi kejadian waktu itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saya dengan beberapa teman lagi merencanakan untuk masuk undangan. Nah kebetulan salah satu temanku tidak memiliki kendaraan. Akhirnya saya minta dia ke rumahku, diambil motorku, dia bawa pulang ke kosnya biar dia bisa siap-siap di kos. Habis itu nanti jemput saya di rumah. Nah setelah dia pulang, bersiap-siap di kos, mandi, sekitar jam setengah 8, jam 7 atau setengah 8an beliau datang jemput saya. Dan kebetulan temanku ini orang Manggarai, orangnya putih sekali. Nah ketika dia datang,
posisi rumah kosong, kan cuman ada cuman saya. Jadi saya menyuruhnya untuk menunggu saya karena saya harus mandi dulu. Dan waktu itu kamar mandiku bukan kamar mandi dalam, masih kamar mandi di luar. Jadi ketika saya habis mandi saya masuk ke kamar. Temanku ini posisinya duduk di ruang tengah. Ketika saya masuk dari pintu belakang, otomatis dari ruang tengah dia lihat ke arah belakang. Nah, dia lihat ke arah belakang, dia melihat pas di belakang saya ada seseorang yang ikut saya pas posisi di belakang saya, menggunakan bajuku yang sempat hilang waktu itu. Jadi waktu itu baju favorit saya lah, cuman tidak tahu kenapa sempat hilang. Nah, ketika saya masuk, saya melihat temanku ini kok gelagatnya agak lain. Akhirnya saya bertanya, kenapa bu? Dia bilang, kawan, ada orang di belakang. Siapa? Saya tanya, siapa? Tunggu. Terus dia bilang, saya tidak pernah kenal, tapi ada orang tadi yang di belakang tadi. Dia sudah masuk di kamar sebelah. Akhirnya saya cek di kamar sebelah. Ternyata di kamar sebelah tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Nah, setelah itu saya ngecek setiap ruangan, ngecek sekeliling rumah. Bahkan agak jaraknya bukan cuma seperti tadi, jaraknya sudah agak jauh dari rumah. Itu tidak ada orang. Akhirnya saya berpikir, kebetulan bajuku hilang tanpa sebab. Terus sempat adik sepupuku dulu sempat meninggal di sini, di tempat ini. Dan usianya mungkin di bawah saya setahun 2 tahun. Jadi saya berpikir bahwa itulah dia. Nah, terus sekarang penjelasan soal pohon ini. Jadi pohon ini penjelasan tentang pohon ini. Jadi keberadaan pohon ini nih, oke, kayaknya nanti lain kali dulu ya kawan. Lain kali baru saya cerita. Sepertinya saya harus masuk dulu. Oleh kawan, itu kandang-kandangku yang kemarin, ayam-ayamku yang pada banyak itu kandangnya di sini. Dan saya harus masuk ke rumah depan istirahat lagi. Minta maaf ya kawan, saya tidak jadi cerita soal pohon itu. Oke kawan, terima kasih.